Selamat pagi, salam buat kita semua. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana kita mengenakan manusia baru. Jadi judulnya adalah mengenakan manusia baru. Mengenakan manusia baru. Sebab Alkitab berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Identitas ini sangat penting kita sadari, Ibu dan Bapak. Bahwa ketika Tuhan Yesus sudah lahir di hati kita, Tuhan Yesus ada dalam hatiku, Tuhan Yesus ada dalam hati Bapak dan Ibu, dalam hati saudara. Maka ayat ini berkata, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Coba buat captionnya di kolom-kolom, katakan saya ciptaan baru. Ini penting sekali. Kita sadar bahwa kita ciptaan baru. Jadi ayat ini berkata, saudara adalah ciptaan baru dalam Kristus. Yang lama, sifat-sifat yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau saya beli baju baru atau Bapak, Ibu beli baju baru, pastilah waktu di fitting room, di tes di ruangan kita mentes baju baru, maka baju lama itu kan kita tanggalkan. Kita tanggalkan baju lama, baru kita kenakan baju baru, baru kita cocok. Nanti tidak cocok dia kalau baju lama masih ada, kita pakai baju baru, tidak bisa. Jadi kita harus tanggalkan baju lama, kemudian kita kenakan baju baru. Nah, saya mau sampaikan kepada Ibu dan Bapak, bahwa sejak Ibu dan Bapak menerima Tuhan Yesus, maka saudara adalah ciptaan baru. Tulis captionnya, saya ciptaan baru. Terima kasih ya, sudah menuliskannya. Supaya ini identitas Bapak Ibu ini penting. Sering kita lupa, jujur ya. Jujur, saya sebagai pendeta aja harus betul-betul saya sadarkan diri saya. Saya ini ciptaan baru dalam Kristus. Yang lama udah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, kita akan coba lihat bagaimanakah membangun hidup baru itu. Bagaimana membangun hidup baru itu. Dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 19 bilang seperti ini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka, ayat 19, Efesus 4, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Nah, pada ayat 17, 18, 19, teman-temanku, diterangkan di sini apa ciri-ciri manusia lama. Tadi kan Bapak Ibu sudah buat captionnya, saya ciptaan baru. Saya ciptaan baru. Nah, ciptaan lama atau manusia lama, ciri-cirinya seperti ini. Pikirannya sia-sia. Pikiran yang sia-sia ini salah satu, pikirannya ini bicara kepada seks aja, kepada perzinahan, kepada percabulan. Ada bapak-bapak pikirannya kepada perzinahan aja, percabulan aja, seks saja. Sebaliknya ada juga ibu-ibu pikirannya itu orientasinya kepada perzinahan, kepada percabulan. Itu pikiran sia-sia. Pikiran sia-sia juga adalah pikirannya uang aja. Sampai dia berpikir uanglah yang mengatur hidup ini. Uanglah yang menentukan kehidupan kita. Jadi orang yang pikiran sia-sia itu pikiran yang porno, pikiran yang najis, cabul, pikirannya uang, bagaimana kaya walaupun buat dosa, walaupun korupsi. Ada lagi pikirannya bagaimana aku terkenal, bagaimana aku dikenal banyak orang.
Sehingga dia harus upload foto-fotonya di berbagai tempat. Yang penting orang banyak like, mati demi gaya. Itu pikiran yang sia-sia. Jadi pikiran sia-sia itu, pikirannya seputar itu. Pikiran-pikiran duniawi, pikiran-pikiran yang di bawah di bumi ini. Itu adalah pikiran yang sia-sia. Yang berikutnya, pengertiannya gelap. Jadi cara pandang orang yang hidup lama, yaitu pengertiannya gelap. Dia nggak punya dasar pengertian yang benar tentang pernikahan. Sehingga dia gelap. Istri orang diganggunya, anak gadis orang diganggunya. Kalau istri-istri menjadi pelakor, pencuri laki orang, udah gelap. Jadi yang hidup lama itu udah gelap. Makanya mereka dalam kegelapan, gak peduli mau curi suami orang, mau mengganggu yang berondong, mau mencuri istri orang, anak gadis, ya mereka udah hidup dalam kegelapan, mau membunuh, mau berbuat jahat. Mereka hidup dalam kegelapan, nah itu hidup yang lama. Dan jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Jadi orang yang masih manusia lama, dia gak suka beribadah. Aku bersyukur keluarga-keluargaku yang di Facebook, di YouTube, di TikTok seperti ini. Aku percaya kalian adalah sudah menjadi manusia baru. Salah satu adalah Bapak Ibu mau dengar khotbah ini. Ini pendapat saya ya. Bapak Ibu mau mendengarkan khotbah ini aja, ciri-ciri Bapak Ibu sudah manusia baru, tapi belum sempurna. Ya saya juga belum sempurna. Semua kita sedang disempurnakan. Kita semua sedang dalam proses. Tapi Bapak Ibu mau beribadah aja itu udah ciri-ciri manusia baru salah satu. Ya, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Jadi orang yang manusia lama itu banyak alasan tidak mau berdoa, tidak mau beribadah, tidak mau baca Alkitab, tidak mau saat teduh, tidak mau doa keluarga. Maka coba lihat, kalau orang yang lagi berselingkuh, mana mau lagi dia beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan. Pasti dia menjauhkan diri dari Tuhan. Kalaupun dia mendekatkan diri kepada ibadah, itu pura-pura aja. Kalau orang yang benar-benar beribadah kepada Tuhan, akan nampak buahnya. Akan nampak perbuatannya. Orang yang beribadah itu, perbuatannya berbeda. Perkataannya berbeda, cara pandangnya berbeda. Itu yang benar. Tapi kalau kita hanya sekedar ibadah, tapi kita tidak menunjukkan buah pertobatan, tidak menunjukkan buah keselamatan, tidak menunjukkan buah Roh Kudus, ya saya pikir belum sungguh-sungguh. Tapi kalau orang yang hidup di dalam persekutuan dengan Allah, dia akan hidup dalam terang. Ya Bapak Ibu, orang yang hidup dalam persekutuan dengan Allah, dia akan hidup dalam terang. Perbuatannya perbuatan terang, perbuatannya perbuatan yang benar sesuai dengan Alkitab. Jadi tidak benar orang yang suka beribadah tapi suka hidup dalam perzinahan, itu gak benar. Dia masih hidup dalam kegelapan itu. Gak bisa orang yang hidup dalam beribadah hidup dalam kegelapan, tidak bisa. Itu berlawanan. Ketika Bapak dan Ibu memilih hidup beribadah, maka Bapak Ibu memilih hidup dalam terang dan Bapak hidup memilih meninggalkan gelap. Itu dia. Gak bisa sekali dua, gak bisa. Jadi ketika saya memilih terang, saya tinggalkan gelap. Ketika saya memilih gelap, saya tinggalkan terang. Nah ini kalau ada orang bergereja, tapi beribadah dan berzina, ya gak benar, ibadahnya gak benar. Itu loh maksud saya, ibadahnya gak benar. Ada yang salah dalam ibadah dia. Ibadah yang benar itu menghasilkan buah pertobatan. Jadi kalau saya udah berkhotbah, masih melihat pornografi di handphone saya, khotbah saya ini gak benar. Ibadah saya gak benar. Jadi ibadah yang benar itu sesuai dengan pertobatan. Sesuai dengan perubahan hidup. Ya Ibu dan Bapak, ibadah yang benar itu adalah dia buktikan dengan perubahan hidupnya. Itu ibadah yang benar. Jadi ibadah yang benar itu sesuai dengan perubahan hidup. Ya, hidup dalam perkenanan Tuhan. Ya betul, hidup dalam perkenanan Tuhan. Nah, ini yang banyak terjadi. Saya juga heran ya. Saya juga menjumpai orang bisa beribadah, bisa melayani, tapi selingkuh. Nah, ini saya coba
Bapak Ibu tulis itu, kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa ada orang bisa beribadah, bisa melayani tapi selingkuh? Nah, ini banyak keluarga-keluargaku yang di YouTube bertanya ke saya. Kenapa Pak Pendeta, orang udah beribadah, udah melayani, bahkan khotbah berselingkuh. Bahkan dia bilang pendeta lagi. Bahkan dia bilang suamiku lagi itu katanya. Coba. Wow, banyak loh yang curhat kepada saya lewat konseling. Suaminya sendiri pendeta, tapi selingkuh, tapi khotbah. Aduh, saya pun memikirkannya itu udah susah lah ya. Nggak bisa, itu nggak bisa. Nggak bisa terjadi seperti itu sebenarnya. Nggak bisa itu. Tapi kalau itu pun terjadi, itulah yang disebut dosa kemunafikan. Dosa munafik. Dosa munafik ini artinya mukanya nabi, perbuatannya nabi rong. Ya, Ibu Tohamu udo, ida itulah munafik ya. Mukanya nabi, perbuatannya nabi rong. Artinya kelihatan penampilannya, gayanya itu suci. Tapi yang dikerjakannya yang najis. Itu banyak. Ini sekarang PR saya di gereja yang saya gembalakan. Supaya orang yang hidup dalam persekutuan dengan Allah itu, hidupnya dalam terang. Karena persekutuan dengan Allah itu adalah anak-anak terang. Anak-anak terang harus menunjukkan perbuatannya perbuatan terang. Maka dikatakan kita menjadi terang dan garam dunia. Lewat perbuatan baik kita. Ya, jadi orang-orang manusia lama itu masih seperti itu. Masih seperti itu dia. Dia masih gimana ya? Dia masih memakai dua dunia. Dia pakai dunia rohani tapi dunia duniawi nggak ditinggalkan, nggak bisa. Ikut Tuhan nggak bisa setengah-setengah. Ikut Tuhan tidak bisa setengah hati. Ya, ada ini captionnya saya buat Nabi Rong kok nangis pula emoticon ibu ini. Memang itu kan hanya bercanda Bu. Nabi Rong itu artinya perbuatannya gelap. Kelihatannya wajahnya Nabi, tapi perbuatannya Nabi Rong. Nabi Rong itu bahasa Sibarani. Artinya adalah gelap. Saya tidak menghakimi siapapun, tapi inilah fakta yang saya lihat. Saya gembala melihat banyak orang beribadah tapi tidak hidup dalam terang. Pornografi jalan terus. Bahkan yang lucu ya Ibu, Bapak, selingkuhannya dibawa di gereja. Apa kita enggak geleng kepala, ya ampun. Selingkuhannya dibawa ke gereja loh, bayangkan. Itu saya lihat sendiri. Selingkuhannya dibawa ke gereja. Coba. Maka saya bilang, orang yang lagi selingkuh itu, orang yang hidup dalam kegelapan. Kalau dia tidak bertobat, aku nggak pasti kalau dia itu ke sorga. Aku nggak Tuhan ya. Tapi kalau Roh Kudus, apa tugas Roh Kudus? Menginsapkan akan dosa. Apa tugas Roh Kudus? Membuat orang bertobat. Jadi kalau dia dalam perselingkuhannya dia tidak bertobat, atau dia dalam perjinahannya berzina terus dengan banyak wanita, atau wanita dengan banyak pria, dia tidak bertobat, aku tidak berani bilang bahwa dia pasti ke sorga. Karena mungkin Roh Kudus sudah didukakan dia. Udah berulang-ulang kali Roh Kudus ingatkan dia, jangan nonton pornografi, jangan berzina, jangan selingkuh. Tapi dia mengeraskan hatinya. Sehingga hati nuraninya sudah tumpul. Pada ayat yang ke-17, 19 dikatakan adalah pada ayat 18 karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Efesus 4 dikatakan ciri manusia lama adalah mereka hidup di dalam kebodohan dan kedegilan. Ibu Tohamu do degil. Degil itu artinya adalah orang yang sudah diingatkan akan kebenaran,
Tapi dia mengeraskan hati. Bukankah begitu orang yang berselingkuh? Udah diingatkan jangan berselingkuh, tetap berselingkuh. Itu dekil. Udah diingatkan jangan pacaran, terlalu rapat berdua-dua. Nanti hamil. Nanti melakukan seks sebelum diberkati. Udah diingatkan berulang-ulang tetapi tetap. Nah itu dekil. Kalau dia dekil terus dan kemudian dia mati dalam dosa perzinahan itu, ya hanya Tuhanlah hakim di atas segala hakim. Tapi ayat ini berkata, ciri-ciri orang degil adalah manusia lama. Degil itu artinya adalah orang yang sudah diingatkan berulang-ulang. Ada suami yang diingatkan oleh anak barunya. Papa jangan selingkuh lagi. Papa pikirkan aku perempuan. Papa pikirkan aku anakmu, anak gadis ini. Ntar lagi aku menikah. Bagaimana kalau suamiku seperti papa? Melukai hatiku. Jangan buat begitu papa. Makanya yang paling sakit dalam suami yang berselingkuh itu, yang paling sakit itu salah satu ya, selain istrinya, putrinya. Putrinya itu sangat terluka. Sangat malu. Sangat terluka, sangat malu. Dan sangat berisiko dia mengalami hal yang sama. Kalau tidak, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Berpotensi. Karena apa yang ditabur bapaknya, anaknya bisa menuai. Tapi anaknya bisa juga tidak menuai karena anaknya hidup dalam iman. Dia tolak dosa turunan. Dia tolak segala kutuk. Tapi saya mau katakan, pernahkah Bapak Ibu menjumpai orang dekil? Saya juga pernah jumpai orang minjam uang kemana-mana, berbunga. Saya ingatkan berkali-kali, jangan lagi pinjam. Bunga 20% dipinjam. Ini menjelang Natal tahun baru lagi. Bunga 30% pun dipinjam. Bunga penggadaian aja udah berat 2,5%. Ini bunga 10% dipinjam, 20% dipinjam. Apa enggak bunuh diri? Jumpa sama saya tiap bulan, tiap tahun tetap keluhannya sama. Utang di mana-mana, pinjaman di mana-mana. Saya sampai berbuih mengingatkan, jangan. Paksa, jangan. Ibrani 13 katakan apa? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan, kalaupun meminjam duit di bank, di KUR karena faktor mau membangun usaha, itu enggak dosa. Yang penting bisa menyesuaikan dengan penghasilan dan disiplin mencicilnya dengan baik. Tapi kalau pinjam-pinjam ke berbagai orang 20%, no. Dan Alkitab juga tidak mengajarkan kita meminjamkan orang dengan berbunga. Tidak, Alkitab tidak mengajarkan itu kepada kita. Tinggalkan, kalau ada pekerjaan seperti itu tinggalkan. Karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan Alkitab mengajarkan kita pinjamkanlah dengan tidak minta dikembalikan. Kalau seandainya dia nggak mampu mengembalikan, Alkitab bilang ikhlaskan. Jadi kalau meminjamkan itu harus semampu kita mengikhlaskannya. Apalagi kalau berbunga-bunga, Tuhan gak setuju itu. Ayat yang ke-19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jadi orang yang manusia lama, perasaan mereka tumpul. Apa arti tumpul? Mereka berbuat dosa, mereka berbuat bohong, mereka membunuh. Perhatikan, berapa kejadian ini di Medan, ada pemuda membunuh, menikam ya. Tiga orang mati ya. Sampai keluar itu isi perutnya. Anak itu ditanyai polisi, apakah kau menyesal? Apa kata polisi itu? Apa kata anak itu? Tidak, dia tidak menyesal. Ini contoh orang yang hati nuraninya sudah tumpul. Enggak berbisik lagi, Roh Kudus udah enggak ada lagi bekerja di hatinya. Itu yang tumpul, enggak menyesal, enggak takut. Baru saya lihat semalam viral ada video seorang ibu marah-marah di airport kepada seorang wanita lah saya katakan, yang dituduh dia sebagai pelakor.
Dan kemungkinan besar itu benar karena nggak mungkin dia menjelekkan ya. Mungkin dengan segala bukti wanita itu ketangkap. Ada yang ketangkap di mobil berdua, ada yang di hotel berdua, ada yang jumpa di airport ketika ibu itu ngamuk-ngamuk, marah-marah. Ini banyak kejadian di YouTube itu banyak sekali. Dan orang-orang yang mencuri laki-laki orang, itu pun dia tidak tertuduh lagi. Bahkan sudah dibuatnya jadi pekerjaan mencari makan. Kalau dibuat mungkin pekerjaan titik 2 pelakor, pencuri laki orang. Saya nggak ngerti, mungkin dia setingkat dengan kuntilanak lah itu. Karena hanya kuntilanak yang mencuri. Tapi saya mau katakan sama saudara, ini fakta ya, ini fakta. Hati nuraninya udah tumpul. Dia nggak mikirkan lagi anak-anak daripada bapak itu hancur. Anak-anak daripada bapak itu trauma seumur hidup, mental mereka hancur. Bisa trauma seumur hidup. Istrinya juga mentalnya bisa hancur. Udah nggak peduli lagi, nggak peduli lagi. Bahkan kalau kita lihat juga koruptor-koruptor kalau orang udah ditangkap oleh KPK, bisa lagi senyum-senyum dia di tahanan, ketawa-ketawa, 3-4 tahun lagi keluar. Udah nggak tertuduh lagi dia dengan segala dosa dia itu. Bahkan sesudah keluar pun ingin lagi menjabat. Wow, saya melihat kita udah nggak tertuduh lagi dengan dosa dan kesalahan. Saya tidak katakan saya sempurna, tapi kalau saya berbohong, saya akan gelisah. Kalau saya sempat aja terlintas pikiran perzinahan, saya sudah gelisah. Kalau saya sedikit aja melihat wanita, sudah agak berpikir jauh, maka saya gelisah. Karena aku tahu saya ini ciptaan baru. Jadi orang yang manusia lama itu, dia hati nuraninya tumpul. Nah, Efesus 4 ayat 20 sampai 24 bilang begini. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Jadi orang yang sudah mengenal Kristus, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah mengenal Kristus, perbuatanmu berbeda. Perbuatanmu berbeda dengan manusia lama. Manusia lama itu ditinggalkan, baju lamanya udah ditinggalkan, dipakai baju baru. Jadi kalau ibu dan bapak udah terima Tuhan Yesus, mengenal Yesus, belajar tentang Yesus, melayani Yesus, bahkan berani khotbah, tampil di mimbar, sadari engkau jauh daripada manusia lama itu. Tidak ada lagi pikiranmu yang sia-sia. Tidak ada lagi pikiran-pikiran yang dikuasai hawa nafsu. Kalaupun datang sebentar langsung alihkan atau ditolak dalam nama Yesus. Ini yang harus kita sadari. Karena kita sudah mengenal Yesus. Karena kamu telah mendengar tentang Yesus dan menerima pengajaran dalam Yesus menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Buka baju lama, pakai baju baru, pakai baju Kristus. Perkataan Kristus, pikiran Kristus, perilaku Kristus. Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ingat, manusia lama cirinya dikuasai nafsu. Kalau seorang suami dikuasai nafsu, seorang istri dikuasai nafsu, pasti jatuh perzinahan. Pasti selingkuh. Kita nggak boleh, betul saya punya nafsu, semua kita punya nafsu lah. Nafsu itu dalam arti kebutuhan biologis diberikan Tuhan secara normal karena ada punya hormonal. Tapi tidak boleh dikuasai hawa nafsu. Saya yang harus mengendalikan nafsuku. Tuhan lebih besar di hatiku daripada hawa nafsu. Jadi kita nggak boleh dikendalikan oleh hawa nafsu. Setiap orang yang dikendalikan oleh hawa nafsu pasti jatuh dalam perzinahan. Kita harus berjaga-jaga. Kita harus sadar. Di mana-mana pun pendeta bisa jatuh, hamba Tuhan bisa jatuh, orang pemimpin pujian bisa jatuh, pelayan Tuhan bisa jatuh, nggak ada yang kebal. Kita harus jaga hati kita. Efesus 4 ayat 27, jangan beri kesempatan kepada iblis. Maka saya ingatkan semalam pemuda, jangan berdua-duaan kalau pacaran, pasti jatuh. Siapa yang suka berdua-duaan pasti jatuh, tidak ada yang kuat. Pacaranlah dalam komunitas.
Kalaupun berdua dalam komunitas. Jangan berdua di kamar, berdua di mobil, berdua di bawah pohon tomat, nanti tomat tumbuh. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru. Jadi kita diperbaharui terus. Roh kita diperbaharui, pikiran kita diperbaharui. Tidak ada yang instan, tidak ada yang langsung sempurna. Tidak ada yang langsung sempurna. Semua proses, masalah-masalah yang diizinkan Tuhan membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Supaya aku lebih rendah hati, supaya aku lebih sabar, supaya aku lebih lemah lembut. Aku diizinkan Tuhan mengalami penderitaan, persoalan-persoalan. Jadi pesan saya sama Bapak Ibu, kalau ada penderitaan, ada persoalan, itu jalan Tuhan membentuk kita serupa dengan Tuhan. Ingat, tidak ada penderitaan tanpa seizin Tuhan. Semua seizin Tuhan. Dan itu mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28 dikatakan, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, bagi orang yang terpanggil melayani Dia. Ayat 29 dikatakan Roma 8, supaya semakin serupa segambar dengan Tuhan. Jadi lewat penderitaan, lewat masalah kita, lewat kesulitan hidup kita, lewat titik terendah kita, kita semakin dibentuk Tuhan serupa segambar dengan Dia. Makanya saya bersyukur sama Tuhan. Udah banyak penderitaan yang ku hadapi. Penderitaan pernikahan, penderitaan masalah keuangan, kesehatan, mendidik anak, mengembalakan jemaat tidak gampang, banyak penderitaan. Tapi saya bersyukur penderitaan itu mengajarkan aku rendah hati. Penderitaan itu mengajarkan aku cari Tuhan. Penderitaan itu membuat aku buang kesombongan. Apalagi berapa kali saya menjelang mati kurasakan dalam hidup saya. Dan Tuhan berikan saya hidup hari ini karena anugerah Tuhan. Sehingga aku belajar menghormati kehidupan itu. Menghormati kehidupan yang diberi Tuhan. Dengan cara mengisi kehidupan yang benar untuk memuliakan Tuhan. Kalau aku pikir-pikir ya ibu dan bapak, seharusnya aku udah mati. Karena di masa-masa 2020 awal COVID itu sangat berat sakit saya. Sangat-sangat di ujung kematian yang saya rasakan. Tetapi kalau saya hidup sekarang, saya tahu itu kasih karunia Tuhan. Aku mau lebih sungguh melayani Tuhan dan lebih sungguh lagi mengasihi istri dan anak-anak saya. Sehingga saya banyak melayani dengan sosial media. Karena aku tahu Tuhan banyak bicara lewat penderitaan hidup saya. Ibu dan bapak, peluklah penderitaanmu. Peluklah, berdamailah dengan penderitaanmu. Hadapilah penderitaanmu. Allah bekerja mendatangkan kebaikan. Ada berkat kebaikan lewat penderitaan kita. Dan terlebih kebaikan yang dimasukkan Tuhan. Membentuk karakter kita serupa, segambar dengan Tuhan Yesus. Nah saudara, kenakanlah manusia baru. Dan berikutnya dikatakan apa yang harus kita buang. Yang perlu kita buang dikatakan dalam Efesus 4 ayat 25 sampai 32. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar. Orang manusia lama suka bohong. Ingat, orang manusia baru suka jujur. Jujur, kalau dia bohong pasti gelisah, itu tandanya. Kalau manusia lama bohong gak gelisah dia. Gak tertuduh, gak bersalah. Bahkan sekarang banyak hati-hati ya ibu dan bapak, telepon-telepon yang masuk, WA yang masuk. Semalam beberapa hari yang lalu istri saya kena, katanya dari BRI, tekan ini, rupanya uang dari bank sudah habis. Nah istri saya mengaku sudah sepertinya waktu itu dia udah siap siaga sebenarnya, tapi karena BRI-nya, kodenya itu dibuat BRI dan kalimat-kalimatnya kalimat-kalimat bank yang membuat istri saya terbawa arus dan kemudian sempat uang terkuras. Ya tidak seberapa banyak tapi sedih juga hati kita, hati-hati. Banyak pendusta-pendusta telepon kita, ini kecelakaan anak, ini transfer uang, ini ada bisnis, tolong transfer segera, hati-hati. Banyak orang tertipu sekarang masalah itu. Kenapa? Karena orang yang punya manusia lama itu suka berdusta. Jadi tugas dia itu berbohong tiap hari. Dan saya katakan sama anak-anak gadis, kalau kau cari cowok, carilah laki-laki yang jujur, gak mau bohong.
Demikian juga anak-anak muda, carilah calon istrimu, calon ibu anak-anakmu yang tidak mau bohong. Kalau sudah bohong, maka dia mau selingkuh dan mau berzina, bercabul. Ya, dusta itu, bohong itu menjadi pembawa semua dosa. Hati-hati dengan dusta. Dosa bohong itu semua jadi bisa ikut. Dosa-dosa lain pun jadi ikut. Dosa perzinahan, percabulan, perselingkuhan, mementingkan diri sendiri, ketamakan. Nah, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Nah, anak Tuhan Yesus ciptaan baru, bolehkah marah? Boleh. Tapi marahlah jangan sampai matahari terbenam. Dan marahlah karena mengasihi. Bukan marah karena benci, bukan dendam. Marah tidak menjatuhkan, tapi marah yang mengangkat, memulihkan, memberikan solusi. Marahlah kepada topiknya, bukan merendahkan orangnya. Ya, marah boleh kalau diperlukan, tapi pemarah tidak boleh. Jangan marah-marah. Sebaiknya pun buanglah marah, buanglah geram. Selesaikan dengan tegas, dengan kasih. Anak yang sudah lahir baru, Alkitab bilang tidak pemarah lagi. Tegas boleh. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Manusia lama mencuri. Jadi orang manusia baru itu jujur. Kita menjadi orang yang jujur. Tinggalkan sikap mencuri. Sikap berbohong demi keuntungan. Kalau berbisnis, jangan berbohong demi keuntungan. Tanamkan kejujuran di hati kita. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saya sangat sedih kalau melihat ada suami yang masih kasar sama istrinya. Kasar. Istri macam apa kau, istri bodoh kau, gak ada gunanya kau. Ada lagi suami bilang sama anak-anaknya, lawan itu mamamu. Semalam seorang ibu nangis-nangis ke saya di WA. Mungkin ada di sini yang berkata, suamiku menyuruh saya, menyuruh anak-anak saya melawan saya. Jadi anak-anaknya mulai melawan mamanya. Betapa sedihnya, rumah itu kan sorga. Rumah itu seperti sorga, ada damai, sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran, ada kata-kata yang saling mengasihi, saling membangun, saling menguatkan. Saya itu sebelum ngomong sama istriku, pilih kata-kataku. Sama anak-anakku juga begitu. Sama orang lain juga begitu. Apakah kata-kataku ini membangun, memberkati? Apakah kata-kataku ini menjatuhkan? Apakah kata-kataku ini bully, meracuni? Kata-kataku itu kupilih sebelum aku ngomong. Saya ini khotbah, kata-kataku kan kupilih supaya khotbahku ini memberkati bapak ibu, memberkati saudara. Demikian juga aku bicara sama istriku, kata-kataku kupilih. Bahkan kalau saya marah, saya pernah marah juga walaupun pendeta, tapi saya berdoa. Sebelum marah saya berdoa. Coba tulis di situ. Pilih kata-kata sebelum berbicara. Ini semalam juga ada captionnya. Pilih kata-kata sebelum berbicara. Caption berikutnya, berdoa sebelum marah. Beda jauh. Coba aja ibu-ibu mau marah sama anak. Coba doa sebentar. Tuhan Yesus, tolong aku mau marah. Pimpin aku Tuhan supaya marahku ini kepada solusi dan marah membangun, marah mendidik. Dalam Tuhan Yesus, amin. Nanti kata-kata ibu memang marah, tapi kata-kata ibu bukan kata-kata kasar. Kata-kata ibu membangun, memberkati, memberi solusi, memberi hikmat. Tulis captionnya di situ. Iya, berdoa sebelum marah. Moliate, terima kasih. Penting itu, pilih kata-kata sebelum berbicara. Jadi pilih kata-kata. Yang lebih parahnya ada suami dipilihnya kata-kata yang baik untuk istri orang. Dipilihnya kata-kata yang baik untuk anak gadis orang. Tapi dipilihnya kata-kata yang beracun untuk istrinya. Nah ini suami gangguan jiwa. Ya, ini suami yang sudah sakit jiwanya. Istri orang dibuatnya bahagia, anak gadis orang dibuatnya ketawa, teman sekantornya dibuatnya ketawa, tapi istrinya, anak-anaknya tidak dibuatnya bahagia. Berdoalah buat suami yang terganggu jiwanya itu. Demikian juga istri-istri. Pilih kata-katamu menyenangkan suami. Papa ganteng, papa hebat, papa luar biasa.
Ayat ini berkata, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Supaya mereka mendengarnya dibangunkan, dikuatkan. Betapa enaknya lah rumah itu. Setiap istri ngomong, suami makin kuat, semangat, sukacita. Setiap suami ngomong, istri makin semangat, semakin sukacita. Demikian juga anak-anak dan keluarganya. Jauhkan pertengkaran di rumah kita masing-masing. Nah, ayat 31. Orang yang manusia baru, buanglah segala kepahitan. Buanglah kegeraman, buanglah kemarahan, pertikaian dan fitnah, hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Bapak ibu, ibu-ibu yang saya kasihi. Ayat ini berkata Efesus 4 ayat 31, buanglah segala kepahitan. Mana tahu ibu sangat pahit kali hati ibu. Sangat pahit kali hati ibu melihat perbuatan suami, perbuatan mertua, keluarga mertua, tetangga, teman kerja. Siapapun yang membuat dirimu pahit, lepaskanlah pengampunan. Lepaskanlah pengampunan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kenakanlah manusia baru, tanggalkanlah manusia lama. Saya percaya kata-kata kita akan menjadi kata-kata memberkati, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberikan kasih karunia, kata-kata yang mensupport anak-anak dan seisi rumah kita. Buanglah pikiran-pikiran yang dikuasai hawa nafsu, hiduplah dengan jalan-jalan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami disadarkan dalam Efesus 4 bahwa kami adalah manusia baru. Dan kami mau menanggalkan manusia lama kami. Kami mau menanggalkan pikiran sia-sia, pikiran gelap, pikiran yang bodoh dan degil, pikiran yang dikuasai hawa nafsu. Kami mau tinggalkan itu. Kami sudah tinggalkan itu. Kami sudah tinggalkan itu. Kami kenakan manusia baru, hidup jujur, benar, berkata-kata bagus, berkata-kata memberkati. Sehingga perbuatan kami perbuatan terang. Karena kami adalah penciptaan baru dalam Kristus. Kami sadar kami belum sempurna. Kami sedang diproses menuju kesempurnaan. Kami berdoa, keluarga kami menjadi sorga. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebenaran, ada kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang membangun satu sama lain. Berkatilah keluarga demi keluarga. Berkatilah rumah tangga kami. Berkatilah usaha, bisnis, pekerjaan keluarga demi keluarga. Kalau ada yang sakit, dalam nama Yesus, terimalah kesembuhan. Terimalah, perkatakan dengan iman, aku sembuh. Perkatakan dengan iman, aku sehat. Aku kuat dalam Tuhan. Bagi engkau yang sedang terpuruk dengan keadaan masalah, perkatakan, dalam Tuhan aku bisa melewati ini. Kasih karunia Tuhan cukup bagiku melewati masalah ini. Terima kasih Bapa. Berkati semua keluarga-keluargaku yang ada di sosial media. Dimanapun mereka berada, berkat kasih karunia Tuhan melimpah atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.